Jadi sindiran Presiden Jokowi itu harus diterjemahkan oleh Nasdem. Apa sindirannya? Disuruh mundur atau dimundurkan. Kalau dimundurkan berarti ada sesuatu tuh. Masa dimundurkan kemudian berupaya untuk ya memang kita sudah siap untuk mundur. Jadi etika politik mengatakan kalau Anies itu dideskripsikan atau dibayangkan sebagai pengganti Jokowi, ya sejak sekarang lakukan kontra argumen, kontra kebijakan, kan itu gampangnya. Cuman kan nggak mungkin tiba-tiba Nasdem menyatakan diri sebagai oposisi itu. Wah, itu berantakan seluruh tukar tambah yang sedang dirancang tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, itu tentu kita tahu ya sikapnya Pak Surya Paloh jago lah itu. Tapi itu membahayakan Anies. Anies itu makin lama makin hilang pengaruhnya kalau Nasdem tetap berada di dalam keabu-abuan, kan itu kan. Yang hari ini memang sudah mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai kandidat atau bakal calon presiden, lantas ditengarai seolah-olah kita akan keluar dari koalisi, itu bahasa simboliknya kan begitu. Tapi faktanya kan begini, bahwa kami tetap komit dan itu kita tunjukkan dalam hal pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya bisa memberi contoh yang bahkan ekstrim bagaimana kita komit mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini sampai tahun 2024. Siap-siap Anies Baswedan diramal jadi menteri jika Nasdem ngotot tak angkat kaki dari koalisi Jokowi. Banyak konsekuensi politik timbul setelah Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Salah satunya desakan untuk Partai Nasdem angkat kaki dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo karena Anies dianggap memiliki pandangan yang berseberangan dengan penguasa saat ini. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sejauh ini bersikeras tidak keluar dari pemerintahan. Ia mengklaim partainya akan tetap loyal kepada Jokowi sampai akhir pemerintahan, sembari mempersiapkan diri memenangkan Anies dalam pemilihan presiden 2024. Sikap ini turut menjadi bulan-bulanan sejumlah pihak termasuk akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung. Meski cenderung mendukung Anies, Rocky menyayangkan sikap abu-abu Partai Nasdem yang pada akhirnya malah membahayakan diri sendiri. Padahal bila Paloh tak bersikeras, dinamika politik akan berbeda. Misal Paloh bilang demi etika politik kami tarik 3 menteri kami, Pak Jokowi. Maaf sekali kami akan tetap mendukung walau tidak di pemerintahan, ujar Rocky. Padahal pendukung Anies berharap ada perubahan di masa depan, sesuatu yang tentu sulit tercapai apabila Partai Nasdem bersikeras mempertahankan ideologi politiknya yang masih sejalan dengan rezim Jokowi. Karena itulah Rocky menduga reshuffle Menteri Partai Nasdem dari Kabinet Jokowi sangat mungkin terjadi. Namun menariknya bisa jadi salah satu yang akan menggantikan Menteri Partai Nasdem. Dia akan mereshuffle satu menteri dari Nasdem terus dimasukkan Anies, jadi kacau, tutur Rocky. Pernyataan ini tentu mengingatkan dengan ramalan Rocky beberapa tahun lalu bahwa bisa jadi Partai Nasdem akan melakukan langkah radikal dengan mengusung Anies di Pilpres 2024. Saat itu Rocky menuai kritikan tetapi nyatanya Partai Nasdem benar-benar melakukan manuver politik sesuai perkiraannya pada 2022. Ya, kalimat saya itu sangat mungkin Anies menggantikan Menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi di reshuffle-nya Anies. Sambung Rocky menegaskan, karena itulah Rocky mengaku tidak kaget melihat PDIP kalang kabut dan mendorong Partai Nasdem untuk segera mengundurkan diri dari koalisi. Kalau nggak mengundurkan diri, nggak ada gunanya sidang kabinet tapi mendua di situ. Ya orang kan curiga saja bahwa bocoran-bocoran kabinet itu dipakai untuk kampanye Anies, jelas Rocky. Jadi nggak perlu lagi kita berbasa-basi. Anies ditetapkan sebagai calonnya Nasdem berarti berlaku prinsip Anies menentang Jokowi. Jadi yang mengusulkan ya keluar dari situ, jangan nyari keuntungan dari lawannya untuk disodorkan pada kandidatnya. Demikian tegasnya. Rocky juga meyakini Jokowi pun memahami ada potensi goyahnya Kabinet Indonesia Maju dengan manuver politik Partai Nasdem yang cukup signifikan.